Perkenalkan, nama saya Mama Olivia dengan NIM 2106120101050. Apa kabar semua teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat untuk Bapak Bahtiar Nitura sebagai dosen yang mengajar di mata kuliah Filsafat Pendidikan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai etika pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai filsafat etika, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih itu filsafat etika. Baik, filsafat terbagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, ontologi mempelajari tentang hakikat dari yang ada. Sedangkan epistemologi membahas bagaimana cara mengetahui tentang yang ada itu. Sedangkan aksiologi membahas tentang untuk apa kegunaan yang ada itu. Nah, aksiologi itu terbagi menjadi 2 cabang. Yang pertama adalah etika yang mempelajari tentang filsafat tingkah laku atau yang disebut filsafat moral. Dan yang kedua adalah filsafat estetika, yaitu filsafat keindahan. Lalu apa sih yang kita pelajari dalam filsafat etika? Nah, filsafat etika memiliki objek material berupa tingkah laku, perbuatan, dan sikap manusia. Jadi, yang dikaji dalam etika adalah perbuatan, tingkah laku, dan sikap manusia. Sementara objek formal etika, perlu dicatat bahwa tingkah laku yang dapat dinilai segi baik buruknya adalah yang dilakukan secara sadar dan bebas. Pelaku menyadari perbuatannya itu, dan perbuatan itu dilakukan tanpa paksaan atau ancaman. Jadi misalnya orang gila yang tidak memiliki kesadaran, dia tidak bisa dikenakan hukum etika. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi, orang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai objek etika. Begitu pula orang yang sedang berada di bawah ancaman dan paksaan. Sekarang kita masuki ke pengertian etika. Istilah etika berasal dari ethos, dari bahasa Yunani yang memiliki beberapa makna, di antaranya kebiasaan, adat, cara berpikir, dan tempat tinggal. Kata ethos digunakan oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Dalam bahasa Indonesia, kata ethos sering digunakan, misalnya pada etos kerja, etos dagang, dan lain-lain sebagainya. Makanya etika disebut juga sebagai moral filosofi. Kata ethos di sini dapat diartikan seperti etos kerja, yaitu cara kerja atau kebiasaan di tempat bekerja, gitu. Etika dalam konteks filsafat adalah ilmu yang membedakan baik atau buruknya dan bermoral atau tidaknya bermoral. Istilah etika sering disandingkan dan dikaitkan dengan istilah moral. Tapi dua istilah ini memiliki perbedaan. Apa sih perbedaan etika dan moral? Nah, jadi perbedaan etika dan moral yaitu etika mempersoalkan akhlak, sedangkan moral mempersoalkan tentang bagaimana tindakan manusia. Apa sih pentingnya etika dalam pendidikan? Nah, kita akan bahas ya. Etika yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan harga diri seseorang sebagai manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang anak lari dari etika, secara sosial anak ini dalam lingkungannya akan bermasalah. Oleh karena itu, beranjak dari kondisi semua ini, maka etika menjadi sesuatu yang penting ada dalam pendidikan kita. Jadi, etika yaitu teori tentang tingkah laku, kalau moral adalah praktek dari tingkah laku. Istilah lain yang sering dipadankan dengan etika yaitu akhlak. Nah, kita akan bahas tentang akhlak. Secara etimologi, kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab, dari rumpun khalaqa yakhluqu yang berarti menciptakan. Dalam rumpun khalaqa yakhluqu terdapat isim mahmul yang berarti makhluk.
Dan juga terdapat isim fa'il yaitu berarti khalik, yaitu sang pencipta. Jadi secara terminologi, akhlak bermakna segala sikap dan tingkah laku manusia yang berasal dari sang pencipta. Jadi orang yang tingkah lakunya tidak mencerminkan sifat-sifat baik dari sang pencipta yaitu Tuhan, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang tidak berakhlak. Karena akhlak itu mencerminkan pada sifat-sifat pencipta. Jadi tadi adalah materi mengenai etika pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya Maya Maulidia pamit mengundur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.